Ini udah kecoklatan ya, kita matikan kompornya. Campur adonan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Nah ini teman-teman, bakso yang gedenya sudah matang juga ya, udah mengapung. Mau saya angkat nih. Saya bikin bakso banyak ini nanti untuk menjamu teman-teman ya, ibu-ibu yang nanti mau main ke tempat saya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Kembali lagi bersama saya Wulandari Taiwan. Hari ini saya mau bikin bakso teman-teman. Dan kali ini bikin baksonya agak sedikit berbeda dari resep yang pernah saya buat. Gimana cara prosesnya? Ikuti terus ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Teman-teman, di sini udah ada bahan-bahannya. Saya menggunakan daging sapi biasa, bukan daging sapi cincang. Dan ini udah saya potong-potong kecil seperti ini. Jadi bedanya resep kali ini itu saya pakai daging sapi biasa ya teman-teman, bukan daging sapi cincang. Dan menurut saya bikin bakso sendiri di rumah menggunakan daging sapi fresh seperti ini dipotong sendiri itu teksturnya akan lebih bagus menurut saya, dengan pengalaman saya sih seperti itu ya. Dan ini sebanyak 1800 gram, berarti 1,8 kg ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih yang udah saya goreng. Ini saya pakai takaran kira-kira aja sesuai selera ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan 3 bungkus Royco sapi, boleh merek apa aja ya. Yang penting kaldu sapi. Dan di sini ada sedikit, saya pakai 1 sendok baking powder karena di resep ini saya menggunakan pengenyal bakso. Saya waktu itu dikasih tahu sama temen yang komentar, katanya di Shopee ada, di Shopee Taiwan. Jadi saya beli di Shopee. Ini untuk perenyah dan ini untuk pengenyal. Sebelumnya saya belum pernah menggunakan ini ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan aja berhasil. Dan di sini ada penyedap, ada lada putih, ada tepung tapioka, dan ada garam, ada es batu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut aja ke prosesnya. Dan di sini dagingnya mau saya campurkan pengenyalnya dulu. Di sini katanya dicampurkan ke dalam adonan daging sebelum digiling. Dan ini untuk 1 bungkus pengenyal bakso ini katanya untuk 2 kg daging. Jadi nanti mau saya sisihkan sedikit karena ini nggak nyampe 2 kilo ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus ya hasilnya. Mau saya sisakan sedikit. Nah, saya sisakin sebagian. Dan ini katanya untuk 1 bungkus perenyah ini untuk 1 kilo daging sapi. Jadi saya taburkan ke sini. Mau saya tambahkan sedikit, sebagian lagi. Saya sisakan juga sebagian. Karena kan nggak nyampe 2 kilo ya dagingnya, jadi saya kira-kira sisihkan sebagian dah. Di sebagian gini ya. Katanya dicampur sama dagingnya. Teman-teman, ini udah tercampur rata pengenyal sama perenyah baksonya. Dan sekarang mau saya giling. Teman-teman, ini dagingnya mau saya bagi 3 bagian ngegilingnya. Tambahkan 1 bungkus Royco. Saya tambahkan lada putih bubuk secukupnya. Saya tambahkan garam secukupnya juga, 1 sendok teh penuh. Adonan bakso itu harus agak asin ya teman-teman, karena nanti pas direbusnya itu suka
berkurang hasilnya. Saya tambahkan sedikit penyedap. Tambahkan bawang goreng dan bawang putih gorengnya sekalian. Saya mau bagi 3. Saya tambahkan sedikit baking soda 1 sendok teh untuk 1800 gram daging. Karena sekarang saya pakai pengenyal, jadi saya nggak pakai telur ayam ya teman-teman. Saya tambahkan es batu. Es batu ini juga kira-kira aja ya, secukupnya. Dan sekarang mau saya giling. Daging baksonya sudah lembut dan mau saya tambahkan tepung tapiokanya. Dari 600 gram daging mau saya tambahkan 120 gram tepung tapioka. Nah, lalu kita giling lagi sampai tercampur rata ya. Dan ini adonannya udah tercampur rata teman-teman. Tuh seperti ini. Mau saya tuangkan ke dalam wadah. Ini anak yang kecilnya ngamuk guys. Minta digendong. Aduh, berantem sama kakaknya barusan tuh. Mau nggak mau tak gendong deh. Mau nggak mau tak gendong deh. Ini adonannya seperti ini nih teman-teman. Sekarang saya mau ngadonin kloter kedua ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Teman-teman, ini untuk kloter yang kedua, dagingnya udah lembut juga. Mau saya tambahkan lagi 120 gram tepung tapioka. Tonton. Kita giling lagi sampai tepungnya tercampur. Ini tepung sama dagingnya sudah tercampur rata ya. Mau saya tuang ke adonan yang pertama tadi. Nanti kita campurin teman-teman biar merata ya. Soalnya kan ngegilingnya itu nggak sekalian gitu ya. Jadi nanti dicampur adonan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Biar merata aja. Menurut saya itu kalau bikin bakso lebih bagus dari daging fresh ya teman-teman, dibandingkan pakai daging cincang. Menurut pengalaman saya, karena saya bikin bakso udah sering kali pakai daging cincang, pakai daging biasa. Terus kalau misalkan dagingnya terlalu banyak urat-urat gitu juga kurang bagus kalau pakai food processor. Hah, nenek? Ini kloter yang ketiga ya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya mau nyetak baksonya. Saya sekarang mau nyetak bakso yang kecil dulu. Tadi adonannya itu penuh, saya bagi 2. Yang satunya saya simpan di kulkas dulu karena biar tetap dingin. Jadi harus dikulkasin dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Anak-anak lagi mainan apa sayang? Sini dek. Ini saya wan hapu hao. Jadi yang sebagian adonannya mau saya bikin bakso besar. Yang sebagiannya saya bikin bakso kecil, teman-teman. Ini airnya tadi udah mendidih, saya kecilkan ke api yang paling kecil banget. Gimana nanti ini teksturnya, saya baru pertama kali pakai pengenyal itu, sop bakso itu. Ciciwan, Okwai, main sendiri ya, pinter ya. Jadi bikin bakso kali ini itu saya untuk nanti teman-teman datang ke sini. Ngerebus baksonya baru dapat segini, teman-teman. Anaknya udah keburu nangis, jadi saya berhenti dulu. Resiko ya teman-teman, kalau masak sambil ngomong itu berhenti dulu, ngomong dulu, anaknya nangis kayaknya mau tidur. Jadi adonan baksonya itu saya simpan di kulkas dulu ya teman-teman, biar temperaturnya tetap dingin. Nggak masalah, nanti kita lanjut lagi. Padahal ini tadi udah dikasih mainan ya, tuh udah diberantakin seperti ini. Tapi dia tetap nggak mau guys. Resiko ibu-ibu ya, sambil masak sambil ngomong. Beginilah semangat ya bunda-bunda yang di rumah. Jika ada ibu-ibu rumah tangga yang seperti saya, mungkin banyak di luar sana seperti saya, mau ngomong juga, mau masak juga. Semangat ya teman-teman. Alhamdulillah anaknya udah tidur. Sekarang kita lanjut lagi. Dan yang tadi udah saya angkat baksonya ya. Saya harus gercep ya teman-teman. Teman-teman, ini bakso kecilnya udah semua saya cetak, tapi belum matang sempurna ya, biarkan dia semuanya mengambang. Kalau sudah semuanya mengambang, dimasak dulu sampai benar-benar matang ya. Apinya kecil banget, kecil aja apinya. Teman-teman, ini baksonya udah matang, udah mengapung semua, mau saya angkat. Jadi bedanya pakai pengenyal dan perenyah itu, kalau dia udah mengapung ke atas, dia tidak pecah ya teman-teman. Kalau nggak pakai pengenyal itu biasanya suka pecah gitu. Teman-teman, barusan anakku udah bangun, jadi dia tidurnya cuma sebentar banget, kurang lebih 20 menit. Baru aja aku mau bikin bakso yang besarnya, dianya udah keburu banget teman-teman. Maka dari itu kenapa saya ngevlog itu nggak nunggu dia tidur aja, karena dia itu tidurnya nggak pernah lama teman-teman. Ini kan pagi tadi ya, jam 11 lebih tidur. Tapi biasanya kalau pagi tidurnya sebentar, nanti sore itu sekitar jam 4-an dia masih mau tidur lagi. Tapi ya nggak lama teman-teman. Nah biasanya kalau anak tidur itu saya gunakan waktunya untuk kayak ngepel, kayak nyuci kamar mandi. Itu kan bahaya ya kalau ngerjain bawa anak gitu. Takutnya kan ngepel ada anak jatuh kayak gitu teman-teman. Jadi ada yang ngasih tahu katanya, "Cek, kenapa nggak tunggu anak tidur aja ngevlognya biar nggak riweh gitu." Ya sih riweh banget ya sama anak-anak sambil ngevlog sambil jaga anak. Tapi gimana ya, kadang dia tidur saya mau ngerjain kerjaan rumah, terus juga kadang masih mau ngedit video, meskipun video biasa tapi tetap teman-teman harus kita edit. Kadang-kadang kan
kita namanya ngomong kadang keceletot, ngomongnya salah, kita harus cut kan, terus ya banyak ya, meskipun video biasa tetap harus diedit ya teman-teman. Makanya ini baksonya nggak saya kasih isian, soalnya ngejar waktu teman-teman. Kalau pakai isian itu agak lama lagi ngebuletinnya. Ini adonannya dingin banget teman-teman dari kulkas. Tuh teman-teman. Nah ini teman-teman, bakso yang gedenya sudah matang juga ya, udah mengapung. Mau saya angkat nih. Jumbo-jumbo tuh teman-teman. Saya matikan kompornya, mau saya angkat dan saya dinginkan. Saya bikin bakso banyak ini nanti untuk menjamu teman-teman ya, ibu-ibu yang nanti mau main ke tempat saya pas di hari ulang tahunnya anak saya, yaitu Liu Yuchen. Nih tuh teman-teman, baksonya sudah matang tuh. Nih yang gedenya tuh, yang gedenya tadi saya hitung kalau nggak salah kurang lebih dapat sekitar 16-17 bijian lah. Teman-teman, tadi saya kan udah selesai bikin bakso. Sekarang saya mau bikin bawang goreng untuk baksonya ya teman-teman. Di sini udah ada bawang merah yang udah saya kupas, mau saya iris. Sebenarnya di luar juga yang jual bawang goreng Indonesia juga banyak ya teman-teman. Tinggal beli aja di toko Indonesia. Karena saya orangnya suka apa-apa bikin sendiri meskipun repot. Hobi aja gitu teman-teman, senang aja gitu. Biasanya saya suka bikin bawang goreng tuh nyetok di kulkas karena stok saya udah habis. Jadi nanti ini buat acara nanti ya, saya bikin bawang goreng. Bakso kalau tanpa bawang goreng kayaknya kurang gimana gitu ya. Di toko Taiwan ada yang jual bawang goreng, cuman kalau yang asli bawang semua itu nggak campur gitu, nggak campuran kan, suka ada yang campuran gitu ya. Nah kalau yang campuran tuh murah teman-teman, cuman kurang wangi. Tapi kalau yang asli juga lumayan mahal harganya. Jadi lebih baik saya bikin sendiri deh, lebih puas gitu teman-teman ya. Kebersihannya terjamin kalau sendiri, terus mau kayak gimana kan selera sendiri ya. Tapi ya tergantung orang juga sih. Jadi saya tuh udah terbiasa melakuin apa-apa sendiri teman-teman, kecuali yang saya nggak bisa ya baru saya beli. Di sini saya udah panaskan minyak. Sekarang mau saya goreng bawangnya.
Đây mama sẽ đi lại, đây, cô lại. Jadi kalau bikin bawang goreng itu ya teman-teman, pertama awal itu apinya harus besar. Nanti kalau dia sudah mulai apa namanya, sudah mulai layu, sudah mulai mau matang, baru kita putar ke api yang kecil, paling kecil. Jadi waktu itu saya pernah punya pengalaman di rumah mama mertua, katanya dia pengen bikin bawang goreng yang seperti saya, tapi saya udah pindah ke sini gitu teman-teman. Dia itu pakai api kecil, diaduk terus, nggak taunya bawangnya jadi hancur, lengket, nggak bisa kering teman-teman. Nah teman-teman, ini udah layu, mau kecoklatan, apinya kita harus kecil ya, kecilkan, dan harus sekali diaduk. Karena biasanya bawang goreng itu akan matang di luar ya. Jadi kalau udah diangkat, dia masih panas, dia akan semakin menguning gitu. Jadi diangkatnya jangan terlalu kuning ya. Nah kalau udah kecoklatan begini, kita aduk-aduk dulu sampai merata. Ini udah kecoklatan ya, kita matikan kompornya. Lalu kita angkat. Yo. Yo, 什么事？你帮我也又要吃饼干，你帮我拿饼干。 Oh. Dan kita tiriskan. Bawang gorengnya ini udah matang nih teman-teman, tuh bagus kan warnanya, nggak terlalu coklat dan nggak terlalu muda gitu warnanya tuh. Teman-teman, ini untuk bakso yang besarnya jadi segini ya. Tadi saya hitung ada 19 biji, dan ini yang kecilnya dapat satu panci ukuran sedang, lumayan buat nanti menjamu ibu-ibu yang datang ke sini. Dan ini bawang gorengnya barusan udah matang, nanti ini buat taburan bakso, buat taburan nasi kuning. Nah, kayak gini teman-teman. Dan untuk vlog kali ini sampai di sini ya teman-teman. Jika ada salah kata dan ucapan dari saya, mohon maaf. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.